Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, mempertemukan kita untuk kembali mengkaji, mempelajari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ini termasuk juga bagian dari hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Yani walal jihad, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah, qal walal jihad. La walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dalika bisyai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ini baru menyamai dan bisa mengalahkan amal-amal di hari ini. Dan talabul ilmi semoga termasuk bagian dari amal yang istimewa di hari-hari ini. Amal yang utama, amal yang dinilai sebagai pahala yang besar, yang lebih dicintai Allah, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan diantaranya untuk puasa ya dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, atau nanti 9 Dzulhijjahnya yaitu puasa Arafah ya. Ahtasibuhu ya, yukaffiru sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dah. Nabi mengatakan, saya berharap bahwa pahalanya itu 1 tahun menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Bagi yang mengamalkan puasa di hari-hari ini istimewa juga, karena ini masuk keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr ya. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal di hari-hari ini ya. Maka di antaranya adalah puasa ya, amal yang agung, yang istimewa. Disunahkan untuk puasa juga, tilawatul Quran, disunahkan juga untuk memperbanyak sedekah ya. Dan amal-amal yang wajib untuk tambah dijaga, dikuatkan, dikencangkan, karena ya amal yang di antara takbir ya, takbir ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak ya, ini mulai malam 1 Dzulhijjah. Maksudnya paginya besok 1 Dzulhijjah, maka malamnya adalah sudah masuk, seorang boleh takbir mutlak ya.
sampai menjelang maghrib atau asar menjelang maghrib 13 Zulhijjah, hari raya tasyrik, ya. Adapun takbir muqayyad disunahkan dari 9 Dzulhijjah, ini non haji, ya. Bagi non haji maka disunahkan untuk membanyak takbir muqayyad, jadi takbir yang dibaca setelah sholat wajib, yaitu dari 9 Dzulhijjah atau Arafah sampai 13 Dzulhijjah asar, pada asar. Karena memang takbir muqayyad hanya setelah sholat atau wajib atau sunnah, ya. Itu takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu. Adapun mutlak bebas, ya, di pasar, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid, ya. Seharusnya memang menggema, ya. Hari-hari ini tuh menggema takbir karena memang, ya, hari-hari yang istimewa. Liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Yakni maksudnya al-ashr al-awail min Dzulhijjah, yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Kita masih di bab atau dosa besar yang ke-50 masih, ya, menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin. Ada beberapa riwayat yang belum kita sampaikan, ya. Di antaranya adalah setelah Nabi menerangkan, penulis menyebutkan hadis tentang sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, ya, dan membunuhnya adalah kekufuran. Karena memang menyakiti kaum muslimin adalah dosa besar, ya. Mencelaknya saja kefasikan, apalagi membunuhnya dosa besar. Kufur, ini kufur di sini kufur asghar yang tidak sampai keluar dari Islam, tetapi kategorinya adalah dosa besar. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur, halaman 347, ya. Kemudian juga Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu ba'iqah. Penulis membawakan dalil yang lainnya, kemudian, ya, sabda Nabi yang mulia, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Al-bawa'iq atau bawa'iq itu adalah az-zulm wal jawr wa ta'adda, ya, atau wa ta'addi, ya, kezaliman, sewenang-wenang, ya, gangguan, ini termasuk zulm. Sikap melampaui batas adalah masuk makna bawa'iq. La yadkhulul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga, yakni la yadkhulul jannah ma'ad dakhilin al-awwalin, tidak akan masuk surga bersama orang yang lebih dulu masuk surga. Lakinnahu yumna dukhuluha awwalan hatta yuhasab. Dia yang dihalangi di sini adalah masuk awalnya, lebih dulu maksudnya. Karena dia harus dihisab, ya. Summa yadkhulul jannah, kemudian pada akhirnya juga masuk surga. Li'annahu syahida bitauhid, karena dia termasuk bertauhid. Karena pelaku dosa besar, ya, selagi masih punya iman atau tauhid di dalam dadanya, walau zarrah, meskipun seberat biji sawi, maka tetap masih mungkin masuk surga, ya. Pada akhirnya tetap masuk surga. Sudah menjadi penghuni surga sebelum akhir atau paling akhir, ya. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pengajaran yang luar biasa, ya, menyeru kepada kebaikan yang di dalamnya untuk kebaikan hamba itu sendiri. Makanya mengajarkan mereka untuk saling lemah lembut, menyayangi, mencintai, menghormati, ya, termasuk kepada tetangga. Makanya karena tetangga bisa jadi muslim dan atau bisa jadi kafir, sama saja, tidak boleh mengganggunya. Al-ihsan, berbuat baik kepada tetangga ini
baik tetangga yang dekat ataupun yang jauh, tetangga yang kerabat ataupun bukan kerabat, ya, muslim atau kafir sama saja. Wajib bagi kita untuk memuliakan tetangga. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan tentang akibat yang buruk, ya, asyadul ahadits fi akibatil musi ila jirani. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan hukuman yang paling dahsyat, yang paling berat, yang paling keras bagi orang yang menyakiti tetangganya. Sampai mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Berarti memang, ya, konsekuensi yang berat, hukuman yang berat, karena dia tidak akan bisa masuk surga lebih awal, terpending di dalamnya, ya, terpending di dalamnya karena dosa dengan tetangganya ini. Mungkin menyakiti dengan lisannya, mungkin menyakiti dengan perbuatannya dan lain-lain. Ya. Mungkin berkaitan dengan kehormatannya atau berkaitan dengan keamanan, gangguan yang mengganggu keamanannya, semua ini masuk dalam makna hadis. Termasuk mengganggu tetangga namanya. Dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim kata Imam Dhahabi, ya, disebutkan di sana bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, dan demi Allah sungguh tidak beriman, dan demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasul? Dikatakan siapa ya Rasulullah? Qal alladzi la ya'man jaruhu bawaikahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, kejahatannya. Jadi saking berat dan besarnya urusan tetangga ini sampai begini pengajaran Islam mengajarkannya, ya. Sampai Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, ya. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, dari kejahatannya, dari keburukan-keburukannya, dari ucapan-ucapannya. Ya. Dari pelecehan-pelecehan yang dilakukannya, bisa jadi, ya, banyak hal yang menjadikan termasuk gangguan ini kategori. Wallahi la yu'min, Nabi mengatakan demi Allah tidak beriman. Yani tidak beriman dengan iman yang sempurna, ya. Maksudnya di sini tidak beriman dengan iman yang sempurna. Karena seorang mukmin ketika berbuat dosa, iman tidak sempurna, berkurang. Al-iman yazidu yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Berkurang dengan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Yazid. Iman itu yazid wa yanqus. Maka ketika seorang melakukan hal-hal yang mengandung dosa, ya, dan itu jelas-jelas pelanggaran dalam syariat, maka berkurang imannya. Maka Nabi kata wallahi la yu'min. Berarti perkurangnya mungkin bisa jadi besar juga. Makanya Nabi mengatakan sampai tegurannya keras. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, ya. Di dalam sebuah teks yang lain, ya, sesuai dengan kriteria Imam Al-Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, bahwa Nabi SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah abdun la ya'man jaruhu bawaikahu. Ini lafaz yang lainnya, ya. La yadkhulul jannah abdun la ya'manu jaruhu bawaikahu. Nabi juga SAW bersabda, man kana yu'min billah wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Jangan sampai dia menyakiti tetangganya, ya. Bahkan ada orang yang mungkin amal solehnya banyak, kebaikan-kebaikannya banyak, tapi disebabkan dengan gangguan kejahatannya kepada tetangganya menjadikan dia masuk neraka. Ini yang dimaksud tadi, tidak masuk surga itu maksudnya kan karena dia harus masuk neraka dulu, sehingga tidak bisa masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, dari orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah, akhlaknya baik. Kan orang yang dekat dengan Rasulullah majelisnya nanti dari kiamat ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka akhlaknya kalau tidak baik dengan tetangga, bagaimana akan
mudah masuk surga, ya. Padahal kemudahan untuk masuk surga itu bisa diraih dengan akhlak. Nah, akhlak ini menjadi nilai seorang, qimatu rajul akhlak. Nilai seorang itu pada akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, ya, maka dia bernilai, sangat berharga. Bahkan peradaban manusia kalau tidak punya akhlak, ya, mungkin akan dikenang tapi keburukannya, ya. Tapi peradaban yang dikenang dan selalu diingat adalah ketika kebaikan akhlak. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman pada Allah dan di hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Lihat. Karena konsekuensi dari iman, baik iman kepada Allah ataupun hari akhir, tentang kiamat, ada hisab, ada hari pembalasan, ada mizan, timbangan amal, ya. Tentu mengharuskan seorang takut pada Allah, dan di antara bentuk takut pada Allah adalah takut dengan azab yang akan menghantam dia. Takut dengan azab yang akan menyebabkan dia disiksa di neraka. Di antaranya adalah mengganggu, menyakiti tetangga, ya, menyakiti kaum muslimin. Terlebih tetangganya muslim. Jika tetangga kafir saya tidak boleh, apalagi tetangga muslim. Lebih keras lagi ancamannya, lebih tegas lagi, ya. Tetangga muslim untuk lebih jaga darah, harta dan kehormatan, tidak boleh ditumpahkan. Ya. Kalau orang masing-masing menjaga hak-hak seperti ini, peradaban aman, ya. Orang tidak akan takut kalau safar jauh karena harus meninggalkan anak istrinya di rumah, tetangganya baik, tidak akan mengganggu. Ya. Ada saling memantau, mengawasi, memberikan rasa aman, ya. Nah, kenapa dikaitkan dengan beriman pada Allah dan hari akhir? Karena memang iman kepada Allah dan hari akhir konsekuensinya adalah orang menjauhi dosa yang menghantam dia nanti untuk diazab, mendatangkan petaka, mendatangkan siksa, ya. Menjadikan orang sehingga mawas diri, selalu menjaga dirinya dari dosa-dosa, ya, khususnya berkaitan dengan hak anak Adam, ya, hak adami, baik hak kepada Allah tentunya, ya, juga hak adami, dia akan menjaganya dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Maka barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, jangan dia menyakiti tetangga, janganlah dia menyakiti tetangganya. Bukhari, Muslim. Dalam hadis menurut teks Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari, falyukrim jarahu. Dalam lafaz lain wal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Nah, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Jibril terus memberikan wasiat kepadaku, hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Sampai saya mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi harta. Ini sebelum turunnya ayat waris, ya. Belum turun atau berkaitan pembagian waris. Sampai-sampai Nabi mengira saking besarnya hak tetangga ini, bahwa tetangga ini akan mendapatkan jatah waris dari harta kekayaan kita. Nah, kekayaan, ya, kan orang yang paling dekat dengan kita adalah selain keluarga adalah tetangga, ya. Makul juga kalau andaikan mereka dapat, ya. Tetapi meskipun kemudian syariatnya turun bahwa waris itu hanya untuk ahlinya, ahli warisnya saja, ya, yang masih dalam hubungan keluarga rahim, yang sangat dekat tentunya, yang lebih awal, lebih aula, lebih utama, ya. Adapun yang jauh tidak masuk, yang bukan keluarga tidak masuk, ya. Tapi hadis tersebut menunjukkan saking besarnya hak tetangga, ya, sampai Nabi mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Nah, hatta donantu ana usayuwarithuhu. Sampai Nabi mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi harta tetangganya.
Dari A'mash, Al-A'mash dari Abu Yahya Al-Maula Al-Ja'dah. A'mash itu artinya yang matanya selalu air mata ya, menetes. A'mash. Jadi istilah seperti ini di kalangan para ulama tidak termasuk bagian laqab atau panggilan, nama panggilan yang jelek. Karena untuk membedakan saja. Nah, sudah sering kita bahas ya. Dan ini dibolehkan. Ada a'mas, ada a'raj yang pincang, ada a'ma yang buta. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi istilah panggilan-panggilan seperti ini bukan untuk menyebutkan aib, ketika bukan maksudnya untuk menyebutkan aib, bukan untuk mencacat, mencela, maka dibolehkan. Hanya untuk al-khabar, pemberitaan, menghabarkan atau membedakan. Ya, misalkan nama Paijo banyak, Paijo yang mana? Orang Jawa nama itu sama-sama, bejo semua. Selamat semua. Selamat yang mana? Banyak sekali nama selamat. Ya kan? Dicintai banget. Kalau nama Islami sama, Muhammad banyak banget. Muhammad yang mana? Aisyah yang mana? Kan banyak. Maka untuk membedakannya biasanya dengan istilah-istilah tadi. Dan istilah tadi bukan suatu penyebutan aib, tetapi untuk sekedar membedakan saja informasi, maka tidak mengapa. Di dalam kitab-kitab hadis banyak istilah al-a'raj, dari Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya, bersabda Nabi SAW. Dari A'mash, ya, A'mash artinya yang matanya selalu ngeces air mata, nggak bisa berhenti airnya terus. Ada yang mengatakan air ludahnya keluar terus, tapi wallahu a'lam. Ada juga a'ma tadi ya, buta, ya, bahkan Al-Qur'an menyebutkannya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia yang bermuka masam ketika datang kepadanya sang buta, yang buta. Ini maksudnya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Tapi disebut oleh Allah dengan al-a'ma. Itu bukan penghinaan. Hei si buta. Itu bukan penghinaan, tapi maksudnya adalah untuk penghabaran. Tapi kalau untuk menghina tetap saja dilarang ya. Dari A'mas, dari Abu Yahya Maula Ja'dah, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah rajin melakukan salat malam dan juga puasa di siang harinya, akan tapi lisannya tajam, sering menyakiti para tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan padanya sama sekali. La khaira fiha, hiya finnar. Bahkan dia di neraka. La khaira fiha, wal hiya finnar. Dalam riwayat tadi, riwayat apa tadi? Dari Ahmash ya. Disahihkan Imam Al-Hakim ya. Riwayat Al-Hakim ya. Ada juga riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Ibnu Hibban ya. Dari sahabat Abu Hurairah ya. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fulanah tasumu nahar. Fulanah yang selalu puasa di siang hari, wa taqumu lail. Ini perempuan ya. Fulanah. Wa taqumu lail, dan selalu salat malam, wa tu'dhi jiranah, tapi selalu menyakiti tetangganya. Qala hiya finnar. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Qalu ya Rasulullah, fulanah tusalli al-maktubat wa tasaddaq bil anwar bil aswar min al-kit ya. Minal uqid. Dia selalu salat 5 waktu, sedekah ya. Wala tu'di jiranah, tapi sebaliknya tidak pernah menyakiti tangganya. Qal hiya fil jannah. Dia di surga. Jadi letaknya bukan di amal solehnya saja, letaknya juga di akhlak, ya kan? Sama-sama beramal soleh, tetapi satunya berakhlak baik, satunya tidak berakhlak baik. Ya, yang berakhlak baik, ya masuk surga. Yang akhlaknya buruk, mohon maaf harus masuk neraka dulu. Ya. Dihisab. Karena ada banyak orang-orang yang merasa keberatan. Kita saja kalau ada tokoh misalkan ya,
sangat terkenal dengan kebaikan-kebaikan, maksudnya amal soleh, sholatnya, tahajudnya dan lainnya. Tapi sementara mulutnya nggak bisa dijaga dan seterusnya. Kemudian dia dipilih untuk sekelas ketua RT atau RW aja, kata berat ya. Itu sudah mungkin akan mengkritisi, jangan dia nanti gini-gini, jangan. Nah, itu baru sekelas di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Banyak orang yang akan merasa keberatan, jangan. Dia menyakiti saya, gimana masuk surga? Elenggang, enak sekali, nggak mungkin. Ya Allah, dia menyakiti saya dulu di dunia. Selalu ya mengatakan kata-kata atau meremehkan, merendahkan, menghina. Ya. Keberatan dia akan mengajukan banding. Ya Allah, dia selalu menyakiti saya. Bagaimana dia mau lenggangkan masuk surga? Tidak mungkin. Dan pengadilan Allah adil seadil-adilnya ya. Tidak mungkin ada yang bisa lepas. Akan ada hisab yang tepat ya. Timbangan yang tidak mungkin salah. Naam. Apa kata Nabi? La khaira fiha ya. Orang seperti ini la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali. Bal hiya finnar, bahkan dia di neraka. Maka seorang muslim sepatutnya untuk memperhatikan hak-hak muslim lainnya, menunaikan hak-hak saudaranya muslim. Ya. Di sini syariat menetapkan untuk berbuat ihsan kepada tetangga dan mengganjarinya dengan pahala yang besar. Ya. Sebaliknya, yang berbuat menyakiti tetangga juga ada dosa dan hukuman yang besar atau yang berat ya. Dan di sini sampai pun orang yang banyak puasanya, banyak sholat malamnya, siangnya puasa, malamnya sujud, tetap nggak ngaruh, ya bisa masuk, menjadikan dia tetap masuk neraka. Sehingga orang yang baik ya betul-betul harus baik kepada Allah, hablum minallahnya dan juga hablum minan nas. Dan bisa jadi gangguannya ini adalah lisannya. Bisa jadi gangguannya adalah lisannya. Sangat kemungkinan besar di sini maknanya adalah lisannya. Kenapa? Karena perempuan. Yang dicontohkan di sini adalah perempuan, bukan laki-laki. Ya. Kalau laki-laki mungkin dengan fisiknya, dengan celuritnya, atau goloknya, mungkin dia selalu ngancam orang lain, main fisik. Ya. Tapi kalau perempuan kira-kira apanya? Yang lebih dominan, lisannya ya, menyakiti orang lain. Jadi ta'adda alaihim bil qauli syayyi. Makanya dikatakan di sini oleh para ulama bahwa tu'di jiranaha bi lisaniha. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Yakni ta'adda alaihim bil qaul wa sayyi. Itu menyakiti mereka dengan ucapan yang buruk. Ya. Jika dengan lisan saja sudah masuk neraka, apalagi dengan perbuatan. Karena kalau perbuatan lebih sadis lagi. Meskipun efek yang ditimbulkan biasanya orang akan mengatakan bahwa sakitnya badan masih bisa terobati, tapi sakitnya hati karena lisan ya sulit diobati. Tapi secara syar'i bahwa jika gangguan secara lisan saja pasti menyebabkan masuk neraka, apalagi gangguan secara perbuatan, afhasyu aghlad, dia lebih berat lagi ya. Dan memang kenapa disebutkan lisan? Ya di dalam riwayat lain ini ya, kita tidak sebutkan dalam riwayat yang di Imam Dhahabi ini, kita sebutkan ada lafaz lain dengan tu'di jiranaha bilisaniha. Itu menunjukkan bahwa karena bisa jadi karena ya banyakkan orang terkadang ma tadakhal ma'aha idza'ul akharin ya. Biasanya ikut campur itu urusan orang lain kan dengan apa ya? Dengan lisan. Ikut campur urusan orang lain itu dengan lisan.
Kemudian Imam Dhahabi rahimahullah juga menyampaikan hadis yang lainnya. Nabi SAW bersabda, ini lebih rinci lagi tentang orang yang sudah meninggal sekalipun ya. Uzkuru mahasin mautakum wa kuffu an masawikum. Uzkuru mahasin mautakum wa kuffu an masawihim. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di antara kalian dan berhentilah membicarakan keburukan-keburukannya. Hadis ini menurut Imam Dhahabi disahihkan oleh Imam Hakim. Tapi menurut ulama-ulama yang lainnya hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah. Jadi riwayat ini juga terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, wa qala Tirmizi gharib ya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mishkah. Jadi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Tapi kemungkinan maknanya bukan berkaitan dengan hukum sehingga dibolehkan ya. Tentang al-fadl ya, targhib wa tarhib saja, ancaman. Ya, tentang ancaman dan motivasi. Di sini khususnya tentang ancaman, makanya Imam Dhahabi masih membawakannya hadis ini dalam kitabnya ini. Udhkuru mahasin mautakum wa kufu an masawihim. Jangankan ucapan-ucapan seperti ini ya. Maksudnya hadis Nabi yang dhaif. Kata-kata manusia yang baik saja kadang kita masukkan dalam kitab. Kata-kata baik. Ini kan kata-kata baik. Udhkuru mahasin mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal kalian dan tahanlah diri untuk mengatakan kata-kata buruk tentang mereka. Ya kan? Ya, jika ini andaikan ini dhaifun, suatu yang baik, artinya baik dalam arti maknanya baik, ungkapan-ungkapan yang baik ya. Baik, maka hindari kita untuk mencibir, mencaci maki, apalagi orang yang sudah meninggal ya. Kalau orang yang sudah meninggal, jauhi mencacatnya, mencelaknya, karena hukum orang-orang yang menyebutkannya kecuali adalah menjadi hukum juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada jenazah lewat dan orang-orang menyebutkan kebaikan-kebaikan di jenazah ini. Apa kata Nabi? Wajabat. Pasti. Maksudnya pasti masuk surga. Begitu lagi ada jenazah yang lainnya, Nabi mengatakan lalu orang-orang menyebutkan keburukan-keburukan orang ini, maka Nabi pun mengatakan wajabat, pasti. Ini pasti masuk neraka. Ya. Jadi itu baru meninggal. Kalau sudah lama apalagi ya tidak boleh. Kalau masih mungkin awal-awal orang akan menyebutkan apa adanya. Jujur biasanya. Oh fulan gini. Dan dalam hadis yang lain yang sahih, la tasubul amwat, apa kata Nabi ya? La tasubbu amwat. Di sini disebutkan enggak ya? Ada ente, insyaallah nanti ada. La tasubbul amwat atau tidak ada? Kalau tidak ada saya tambahkan ini ya. Ini ada hadis lainnya. Di 350 ya. Oh iya. Nanti ada ya, hadis terakhir. La tasubul amwat fa innahum afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia, karena sungguhnya mereka telah menemukan apa yang telah mereka persembahkan, jadi mereka lakukan. Jadi yang sahih ini jadi kalau andaikan tadi tidak dipakai, maka kita bisa tetap berhujjah dengan hadis yang lebih kuat, yaitu yang sahih, yang Nabi mengatakan la tasubul amwat. Janganlah kalian mencaci, mencela orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah ya meraih atau telah menemukan apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan ini bagaimana ini menunjukkan betapa Islam itu sangat menjaga hak-hak kaum muslimin. Sangat menjaga terutama kehormatan kaum muslimin, termasuk yang hidup ataupun yang mati. Yang hidup ataupun yang mati. Laqad harradal Islam ala hifdzil a'radil muslimin ahya'an wa amwata.
Islam telah memotivasi, memberikan anjuran ya agar kita menjaga hak-hak kaum muslimin, agar kita menjaga kehormatan kaum muslimin khususnya yakni baik mereka yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Wa naha an idaihim bisabbi wasyatm, dan melarang untuk mencela, mencaci maki mereka atau menyakiti mereka dengan mencaci dan mencelanya. Maka hadis yang mulia ini la tasubul amwat ya menunjukkan larangan mencela orang-orang yang sudah mayit, larangan menyakiti mereka. Ya. Karena mereka telah sampai pada apa yang mereka kerjakan. Kalau baik, maka mereka telah merasakan kebaikan itu. Kalau buruk, mereka juga telah merasakan keburukan itu. Fayujazihimullah bihi. Allah telah membalas, yakni tentunya di azab kubur atau nikmat kubur. Karena di kubur, di alam kubur ada dua, nikmat kubur dan azab kubur. Fayu'akhidu ma yasha' bidzunubih. Maka Allah bisa saja menghukum siapa yang dikehendakinya dengan sebab dosa-dosanya. Wa yaghfiru liman yasha' minhum, dan juga bisa saja Allah mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya di antara mereka. Maka seyogianya ya bagi siapapun untuk tidak memastikan hukum kepada orang yang sudah meninggal bahwa fulan pasti neraka, fulan pasti surga, tidak boleh. Ya, kita hanya bisa hanya mendoakan rahmat saja. Layan bagil qata' li ahadin bi jannatin aw nar. Tidak boleh menghakimi dengan pasti ya bahwa fulan neraka, fulan surga, tidak. Karena ini adalah kekhususan milik Allah. Karena ini hak Allah yang khusus maksudnya, yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada seorang pun yang punya hak dalam hal ini. Ya, la tasubul amwat. Ya. Janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah meninggal, karena ini juga berarti menyakiti yang hidup. Karena ini juga menyakiti yang hidup. Kalaupun keburukan itu ada di mayit, ya. Kalaupun keburukan itu ada di mayit, tapi mayit juga punya anak keturunan, ya. Itu menyakiti penerusnya, ya. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang di sini mencela mayit, ya. Mura'atan li maslahatil ahya. Karena Nabi memperhatikan, melihat kembali maslahat siapa? Orang-orang yang hidup. Dan juga wal hifad ala salamatil mujtama'. Dan sebagai bentuk penjagaan, perlindungan akan keselamatan masyarakat, ya, dari tindakan saling mendengki, membenci, hasad dan seterusnya. Maka innamal dzukirul amwat bil khair. Bolehnya adalah menyebutkan mayit itu kebaikan-kebaikannya saja. Dan ini disyariatkan bahkan, ya. Dalam hadis Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Aisyah, Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadzakkaru halakakum illa bi khair. Janganlah kalian menyebutkan orang yang sudah mati di antara kalian kecuali kebaikan. La tadzakkaru aw la tadzkuru halakakum illa bi khair, ya. Janganlah kalian menyebutkan orang-orang yang sudah binasa, orang yang sudah meninggal kecuali kebaikan saja, ya. Tidak boleh keburukan. Itu ya. Baik, itu sebenarnya hadis terakhir, ya. Tapi memang berkaitan dengan kita lewat tadi soalnya. Uzkuru mahasin mautakum wa kufu an masawihim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwallah falaysa kadzalik illa raja' alaih. Ini tentang orang mengumpat itu memang tidak ada kembali umpatannya kecuali pada dirinya, atau bisa jadi menjadi keputusan atau hukum yang akhirnya tersampaikan benar-benar, ya. Lihatlah kata Nabi apa? Barang siapa memanggil saudaranya dengan kafir atau hei musuh Allah, maka
ternyata kenyataannya tidak demikian, jika kenyataannya tidak demikian, maka sebutannya itu akan kembali kepada dirinya. Ini sudah masuk dalam bab yang sebelumnya ya, pernah kita sebutkan bahwa ketika menyebut kafir itu faqad ba'a li ahadihim, akan kembali ke salah satu di antara keduanya. Kalau yang dikatakan memang benar-benar kafir berarti pas sesuai. Tapi kalau bukan akan balik ke orangnya. Ya. Maka tidak boleh. Waqad illa raja alaih. Justru kalau ini jelas lebih lafadznya akan menghantam dirinya, senjata makan tuan ya. Senjata makan tuan sebabnya apa? Sebabnya umpatan. Umpatan itu justru senjata makan tuan. Justru senjata makan tuan. Barang siapa memanggil seorang dengan sebutan kafir atau adu Allah, musuh Allah, dan ternyata kenyataannya tidak demikian, bukan dia bukan musuh Allah. Kalau musuh Allah berarti kafir. Ingat ya, kalau menyebut adu Allah itu berarti kafir. Syaitan atau iblis memang adu Allah. Tapi kalau muslim tidak bisa disebut adu Allah, musuh Allah. Karena orang-orang beriman itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, penolong-penolong agama Allah. Sehingga tidak boleh menyebutnya dengan aduwallah ya, wahai musuh Allah. Barang siapa menyebutkan demikian ya, maka akan kembali justru kepada dirinya sendiri. Kembali kepada dirinya sendiri yang mengucapkan tadi. Kembali kepada yang mengucapkannya sendiri. Kalau dari keterangan hadis yang lain kita katakan faqad ba'ali hadhima, akan kembali ke salah satu dari keduanya. Ini kan masih samar, artinya tidak langsung menghantam yang mengucapkan. Bisa memang yang diucapkan jadi kafir beneran, atau dirinya jadi kafir. Tapi kalau ini bisa menghantamnya justru yang mengucapkan. Ya. Naam. Maka berarti bisa jadi ini yang lebih kuat makna ini. Karena hadis ini berdiri lagi, ada lagi maksudnya ya. Sendiri. Bahwa barang siapa memanggil saudaranya dengan sebutan kafir atau musuh Allah, maka akan kembali ke dirinya sendiri. Atau di sini ada syaratnya ya. Walaisa kadzalik. Syaratnya apa tadi? Walaisa kadzalik. Sementara yang dipanggil itu bukan seperti itu, seperti yang disifatkan, dia tidak kafir beneran, maka kembali ke dirinya yang mengucapkan. Kalau disebut adu Allah itu memang orang-orang kafir beneran, mungkin tidak kembali. Jadi ada syaratnya di sini walaisa kadzalik. Kalau ada kata walaisa kadzalik, padahal dia tidak demikian, ya, kenyataannya tidak seperti yang dikatakan, ya, maka akan kembali ke dirinya sendiri. Kemudian dari Sofwan bin Amr, dari Rashid bin Sa'ad, dari Ibnu Nughair, dari Anas, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lamma urija an bi marartu bi qaumin lahum adfar min nuhas. Ketika aku dimi'rajkan ke langit, ya, dimi'rajkan artinya dinaikkan, diangkat. Aku melewati sekumpulan penduduk neraka yang memiliki kuku yang terbuat dari tembaga, nuhas, tembaga. Yahmushuna wujuhahum, mereka mencakar-cakar wajah mereka, wasudurahum, dan juga mencabik-cabik dada-dada mereka. Fakultu man haula ya Jibril. Aku bertanya wahai Jibril, siapa mereka? Qal alladzina yakuluna luhuman nas. Mereka itulah orang-orang yang memakan daging manusia. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, ya. Orang-orang yang memakan daging manusia. Yahmusuna wa yumazziqun. Bahkan merobek-robek, ya. Nah, maksudnya luhumun nas, ya, makan daging manusia adalah makan kehormatan mereka. Yaqauna fi aradihim, jadi mereka terjatuh dalam kehormatan mereka, mencabik-cabik kehormatan mereka. Atau maknanya juga adalah yang ghibah, ya, ghibah. Karena ketika orang menghibah sama saja sedang makan bangkai. Ya, ini bangkainya manusia.
luhum, daging manusia, ya. Memakan daging manusia. Para orang-orang yang ghibah, orang-orang yang menggibah orang lain. Ditambah ghibahnya mencacat lagi, ya. Ghibah saja sudah haram. Ghibah itu bisa jadi kebaikan yang disebutkan. Itu saja sudah haram. Zikr akhaka bima yakrah. Karena patokannya bima yakrah, bukan syar. Bima yakrah, yakroman yakrah. Yang digibahi. Menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Nah, patokannya yang tidak dia suka loh. Bisa jadi yang dia tidak suka adalah meskipun disebutkan kebaikan-kebaikannya juga tidak suka. Bisa nggak? Mungkin. Itu saja sudah haram, apalagi mencacatnya, ya. Fulan direndahkan misalkan di majelis, diremehkan, ya. Berapa banyak kadang thalibul ilmi jatuh dalam hal ini, khususnya kepada guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Diremehkan di majelis, ya. Padahal dia belajar sorob saja nggak bisa. Durus luguh aja nggak kelar-kelar. Para ulama itu ilmunya nggak sembarangan, ya. Ketika mereka bisa baca kitab, menjelaskan dengan baik, banyak hafal hadis, ayat Al-Quran, itu berarti bukan waktu yang sebentar untuk bisa seperti itu. Harus dimuliakan, bukan kemudian dicacat, dicela. Nah, kalau orang yang tahu kapasitas dirinya pasti akan tahu, ya, betapa beratnya jadi orang berilmu. Ya enggak? Belajar sorob aja enggak hafal-hafal. Fa'alu. Enggak hafal-hafal, ya enggak? Nah, berarti mereka yang sudah hafal, mereka yang di luar kepala, mereka yang baca kitabnya luar biasa, itu menunjukkan bukan orang sembarangan. Apalagi sampai gelarnya doktor, penelitiannya luar biasa. Makanya tidak boleh gampang mencacat, ya. Ketika orang tahu kapasitas dirinya akan menghormati orang lain. Wah, saya siapa? Saya nggak ngerti apa-apa. Tidak mungkin akan berani menghantam yang batu besar, ya, kalau dia hanya sekedar kerikil. Kalau rumahmu masih kaca, jangan melempari rumah orang lain dengan batu. Ya kan? Kalau rumahmu sudah besi baja, ya, yang tidak tembus tembak dari pindad mungkin, ya, silakan mungkin menembaki rumah orang lain. Tapi itu pun tidak sepatutnya, karena seorang muslim tidak menyakiti orang lain. Ya enggak? Sekalipun dia kekuatannya besar pun dia tidak akan menghinakan, merendahkan orang lain. Tapi kalau apalagi bukan orang besar, tidak punya kekuatan, ya tadi ibaratnya rumahmu masih kaca, ngapain ngelemparin batu orang lain? Lemparin batu rumah orang lain. Nanti dilemparin pecah semua rumahmu. Ini perumpamaan saja, ya, subhanallah. Keren sekali perumpamaannya. Kalau rumahmu masih batu, jangan lemparin rumah orang lain pakai. Kalau rumahmu masih kaca, maka jangan lemparin batu atau kerikil ke rumah orang lain. Nah, kalau kita bukan siapa-siapa, ya jangan menghujat atau menyakiti atau mencela, menggelari gelar-gelar buruk pada orang yang jelas-jelas alim, orang-orang yang jelas-jelas wibawa, punya keilmuan dan seterusnya, ya. Nah, ini hindari, ya, agar berkah ilmu kita. Thalabul ilmi kadang hatinya makin keras karena ustadznya dimakan sama dia. Daging ustadznya dimakan. Akhirnya lama-lama menghindari majelis itu. Pilih, lama-lama hilang, nggak ngaji sama sekali, belas. Karena asalnya filternya terlalu kencang, terlalu keras, terlalu selektif. Tapi selektifnya sampai pun ustadz-ustadz yang sama-sama manhajnya dihindari semua. Karena dia baru anak kemarin sore, dia baru ini, dia baru. Akhirnya lama-lama nggak ngaji sama sekali. Rugi, kan? Biasanya saya menyaksikan orang-orang yang kalau ngaji langsung ketemu ustadz besar, itu nggak mau ngaji sama ustadz yang biasa, ustadz lokal. Itu penyakit. Penyakit itu bahaya, ya. Makanya harusnya tadarruj, bertahap. Bertahap. Kadang saya pernah melakukan seperti itu ke murid-murid saya dan saya menyesal. Ketika kita ajak misalkan dulu ya, zaman tahun 2000-an itu, saya ajak ke kajian yang lebih besar, kajian yang lebih bagus, ustadznya lebih beralim. Ya, kita ajak pakai mobil kemana, nyewa mobil kemudian ke kajian mana, ya. Begitu sering kita ajak seperti itu, ngaji ke kita sendiri udah nggak mau. Nah, ini penyakit, ya, penyakit bahaya. Padahal belajar itu tadarruj, harus bertahap. Tidak mungkin langsung ke kitab-kitab yang tebal kalau yang tipis pun belum pernah diselesaikan.
Nah, baik. Hati-hati dengan tadi aklu luhumin nas, ya, makan daging manusia, yaitu ghibah. Wa yaqauna fi aradim, dan orang-orang yang menghina kehormatan mereka, kehormatan manusia, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas di sini menerangkan tentang adanya azab. Azab apa nih? Yang diperlihatkan ini azab apa nih? Azab neraka, ya. Bagi orang-orang yang berghibah dan mencacat kehormatan orang lain, ya. Menggibah dan mencacat kehormatan orang lain. Taib. Kemudian kita bacakan lagi, Nabi SAW juga bersabda, inna minal kabair syatmu rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah waliyastumu rajulu walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah seorang yang menghina kedua orang tuanya. Orang menghina orang tua. Oh, bisa. Makanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang menghina orang tuanya sendiri? Apakah ada ya Rasulullah orang yang menghina orang tuanya sendiri? Qal, na'am, ada, jelas. Beliau menjawab, ada. Yasubbu abar rajuli, yaitu seorang menghina bapak orang lain. Fa yasubbu abah, sehingga orang tersebut pun akan balik menghina bapaknya tadi. Fa yasubbu ummah, ya. Mencela ibu orang lain, dia pun akan dibalik lagi. Orang lain yang dicela ibunya akan membalas mencela ibunya dia juga. Nah, ini gak kelar-kelar jadi. Ini akhirnya yang disebut dengan melaknat atau mencela orang tuanya sendiri. Tapi sebagaimana dalam hadis yang lainnya, ya, la'anallah, bahkan lafaznya apa? Laknat. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri. La'anallah man la'ana walidayhi. Ya. Dan itu disebutkan setelah dosa syirik loh. Ya, di hadisnya 4 panjang. La'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man, hadisnya 4, berkaitan 4 hukum. Pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, syirik, tentang syirik. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih sembelihannya untuk selain Allah. Syirik kan? Setelah syirik disebut yang tentang orang tua tadi. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya sendiri. Ini sebagaimana kita terangkan tadi, ya, bisa 2 hal terjadi. Melaknat orang tua itu bisa 2 hal terjadi. Secara langsung, jadi anak memang kurang ajar melaknat orang tuanya sendiri, atau menjadi sebab. Ini contoh menjadi sebab. Hadis ini contohnya ini. Yastumu rajulu yasubbu aba rajuli fa yasubbu abah. Seorang melaknat orang tua orang lain, maka orang lain tadi akan melaknat orang tuanya. Ya, terus begitu. Ini berarti menjadi sebab. Jadi ada 2, ya. Melaknat orang tua itu ada 2. Melaknat secara langsung, dan ini jelas berarti lebih parah. Masuk hadis ini. Ya, masuk dalam hadis yang tadi. La'anallah, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Atau secara sebab, ya, menjadi pengantar sebab orang lain menjadi melaknat orang tuanya. La'anallah man awa muhditha. Semoga Allah melaknat orang yang menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan orang yang jahat. Menjahat lagi diburu malah disembunyikan. Ini dilaknat. Bahkan dalam hadis lain, la'anallah wal malaikati wan nas ajmain. Allah melaknat, malaikat-malaikat melaknat, seluruh manusia melaknat. Siapa? Orang yang menyembunyikan DPO. Ya. Apalagi DPO-nya mencabuli 50 santri, ya kan? Nah itu, alhamdulillah udah ketangkep. Allah melaknat. Kenapa? Karena kalau perbuatan dosanya yang manusia juga semuanya mengingkari, pasti akan melaknat. Ini kurang ajar. Siapa yang menyembunyikan nih? Kan gitu. Nah, la'anallah man ghayyara manaral ard, dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Nah, inna min akbaril kabair, demikian juga Nabi dalam teks yang lain disebutkan, inna min akbaril kabair an yal'ana rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa besar seorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Jadi kata laknat, apa yang Anda pahami, Pak? Laknat itu apa? Mencela. Hah? Mencela, ya.
Kalau Allah melaknat, mencela juga. Apa? Harus diterangkan dua-duanya. Laknat kalau datangnya dari Allah untuk hambanya, artinya adalah dijauhkan dari rahmatnya. Allah menjauhkan rahmat Allah dari orang ini. Ya, kalau sudah tidak dirahmati gimana coba? Masuk surga? Ya agak sulit. Yang kedua, laknat jika dari hamba kepada hamba, manusia kepada manusia, makhluk pada makhluk. Ini ada dua makna. Siapa yang tahu? Yang pertama artinya mencela, mencacat, mencaci maki, itu laknat. Yang kedua, doa keburukan. Ya, doa keburukan. Itu artinya juga melaknat. Jadi kalau ada orang mendoakan keburukan orang lain, berarti dia lagi melaknatnya. Orang lagi mencaci maki orang lain lagi melaknatnya, sama ya. Jadi laknat orang kepada orang lain bisa dua maknanya, yaitu mencaci makinya, mencelaknya, atau yang kedua mendoakan keburukan atasnya. Nah, paham ya? Ini bahasa Arab nih, penting sekali. Jadi laknat kepada dari Allah maknanya dijauhkan rahmat Allah. Jadi kalau jadi ketemu hadis lagi nggak bingung maknanya. Allah melaknat, berarti artinya Allah menjauhkan rahmatnya. Termasuk dosa besar seorang melaknat orang, maksudnya seorang mencela orang tuanya sendiri, atau seorang yang mendoakan keburukan orang tuanya sendiri. Maknanya sama ya. Itu kata laknat. Jadi kalau dari bahasa kemudian diterjemahkan sehingga nggak bisa letterlek ya. Kalau ini kan letterlek seolah-olah maknanya adalah hanya sekedar mencaci maki, padahal bisa dua hal maknanya. Baik mencaci maki atau mendoakan keburukan. Nah, makanya kalau kita bisa bahasa Arab, enak sekalinya di situ. Tidak mungkin menerjemahkan itu dengan satu terjemahan. Karena kalau memang konsekuensinya dua makna, harus dua makna. Tiga makna. Ya. Tidak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh sembunyikan ilmu, kecuali lihajah, karena kebutuhan ya. Nah, seperti tadi anak agak mengesampingkan itu man awa muhdisan. Bisa dibaca awa muhdasa. Barang siapa bukan menyembunyikan tapi di sini artikan. Barang siapa yang ridho dan bersabar, ridho dan sabar dengan perbuatan orang yang berbuat bid'ah, maka berarti dia ya dilaknat sama Allah SWT. Jadi ada perbuatan bid'ah malah dibiarkan, itu namanya ridho. Kalau ridho berarti kena hadis itu tadi, la'anallahu man awa muhdasa. Karena hadis ini bisa dibaca dua, muhdasa atau muhdisa. Kalau muhdasa perbuatan bid'ah, orang yang berbuat bid'ah. Muhdisa artinya orang berbuat kejahatan. Nah, itu contoh. Jadi hadis itu kalau memang maknanya konsekuensinya dua, terangkan dua-duanya. Ya. Nah, tidak diterangkan kecuali lil hajah. Ada kebutuhan. Misalnya mungkin orang sudah ngerti, atau kebutuhannya adalah orangnya masih awam-awam, tidak perlu kita terangkan. Hajatnya adalah paham di sini secara satu sisi dulu aja. Kalau satu sisinya terlalu ekstrim, keras bagi mereka tidak bisa menerima, maka kita sembunyikan dulu. Itu namanya hajat, ada hajat. Strategi dakwah ya, strategi dakwah. Seperti orang di kampung, di masyarakat ceramah, ya seolah-olah tidak pernah bahas tentang bid'ah, kata-kata bid'ah dihindari, gantinya menyelisih sunnah. Itu lil hajah namanya, satu kebutuhan. Kebutuhan apa? Agar orang menerima dulu, ilmu menghujam kuat dulu di hati, ya. Baru kemudian setelah lama baru diterangkan. Tidak mungkin ditutupi terus. Karena man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bilijamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka akan diikat dengan tali kekang dari tali kekang api neraka. Waliyadzubillah. Nauzubillah min. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di sini. Tadi belum habis ya. Kaifa yal'anu rajul walidayhi? Bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Qali yasubbu abarajuli fa yusubbu abahu fa yusubbu ummahu. Naam, sama artinya tadi ya. Yaitu menghina bapak orang lain sehingga orang lain tersebut menghina bapaknya, mencela ibu orang lain sehingga orang tersebut pun balik menghina ibunya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulan bil fusuq awil kufr illa irtadda alaihi in lam yakun sahibuhu
kadzalik. Ini dari tadi ngeri sekali ya. Jadi intinya menyebut orang lain kafir masih muslim itu nggak boleh, hati-hati. Barang siapa atau tidak ada seorang pun yang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan fasik atau sebutan fasik dan kafir, karena fasik itu bisa dua makna, Pak. Ya, bahasa Arab itu gitu ya. Fasik itu dua makna, fasik besar apa fasik kecil. Kalau fasik kecil ya seperti berbuat kejahatan biasa, fasik itu fasik. Berdusta itu fasik juga. Ya, membunuh juga fasik. Maka sibab mencela seorang muslim fasik. Tapi ada fasik besar, itu sampai mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Keluar dari Islam, makanya hati-hati. Fasik yang mana? Tapi konsekuensi kalau lihat dari konteksnya ya, bisa jadi ini dua-duanya maknanya. Bisa jadi juga salah satu, yaitu yang besar saja yang keluar dari Islam. Karena tadi Nabi mengatakan illar tadda alaihi, kalau ngelihat dari hasil akhirnya, kan kalau hadis tidak dipahami dari depan doang ya. Dari awal sampai akhir kita harus detail ngelihatnya. Dibaca semua. Ini apa yang diinginkan? Jadi lihat, diinginkan apa tadi? Kecuali atau melainkan tuduhan tersebut akan berbalik kepadanya jika si tertuduh tidak demikian. Ya. Irtadda bisa diartikan murtad atau diartikan kembali ya. Balik lagi. Nah, kalau irtaddanya murtad, coba diartikan. Kalau irtaddanya murtad, bayangkan. Berarti ini masuknya fasik besar. Tapi kalau irtadda ini hanyalah bahasa artinya kembali, berarti sangat mungkin ini artinya fusuk kecil dan fusuk besar. Kufur kecil dan kufur besar. Ya, dua-duanya. La yarmi rajulan bil fusuq wal kufur illa irtadda alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Naam. Nabi bersabda tadi di hadis yang akhir dibawakan Imam Dhahabi, la tasubul amwat. Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Sudah kita terangkan tadi ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini mungkin terakhir ya, tentang larangan atau dosa besar yang ke-50. Itu menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin. Dan kalau di hari-hari seperti ini, apalagi ya, hari-hari al-asru al-awail min Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah itu, atau bulan Muharram secara umum, Asyhurul Hurum, 4 bulan haram, maka menyakiti, mengganggu, mencaci maki kaum muslimin, itu dosanya berlipat ganda ya. Karena jika di hari-hari lain saja dilarang, apalagi di hari-hari yang mulia ini. Dan kita masih di bulan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk melakukan kejahatan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi lompat jauh, Murajab. Yang 3 berurutan, bulan 11 dalam kalender Hijriah, bulan 12 yaitu Dzulhijjah, dan bulan pertama dalam kalender Hijriah itu Muharram. Ini Asyhurul Hurum, dan lompat langsung ke Rajab. Itu Asyhurul Hurum ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang tanyakan, tafadhal. Tafadhal. Umpatan atau celaan yang berbalik itu cuma sekedar kafir atau fasik, atau umpatan yang umum di masyarakat ini. Misalnya Saya tuh gimana? Iya. Kalau umpatan-umpatan seperti itu dan orang itu tidak ada padanya, karakter itu akan pada melekat orang yang menyebutnya. Itu kan sebuah karakter ya. Biasanya sifat-sifat orang lalu disamakan dengan sifat makhluk yang lain seperti hewan gitu ya. Kalau umpatan-umpatan itu tidak ada pada orang yang kita umpat, ya kembali ke orang yang umpat. Ngeri ya. Tapi tentu bukan jadi hewan itu benar, tapi karakternya. Ya, karakter yang diumpatkan. Ya, antum marah ke orang lain karena apa biasanya? Marah umpatannya itu karena apa? Karena menyamakan dia itu karakternya sama dengan hewan ini kan. Maka berarti kalau tidak ada pada orang ini,
kembali ke kita sendiri, kita jadi sama karakter yang disebutkan tadi. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan mudah mengumpat, hindari jauh, itu dosa ya. Kalaupun ada padanya tetap dosa. Mencela itu tetap dosa. Sibabul muslim fusuq. Kalaupun ada padanya itu tetap dosa. Wa qitalu kufur. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan orang yang gembira atau menghina dengan kegembiraan saudaranya terjatuh dalam dosa, itu saja dosa itu akan kapan waktunya akan kena juga dengan sama. Jadi orang jatuh ke zina itu mentertawakan hahaha. Padahal zina itu suatu yang sangat dekat sekali. Siapapun bisa juga kena jatuh, makanya jangan mentertawakan. Kita dengan zina itu sangat dekat loh. Kapan waktunya pasti juga akan ada momen-momen ke sana. Makanya tidak boleh mentertawakan orang-orang yang terjatuh dalam dosa. Barang siapa mentertawakan dia akan balik juga terjatuh dalam dosa yang sama. Nauzubillah min dzalik. Makanya yang benar adalah itu untuk jadi pelajaran, menjadi peringatan bagi umat manusia, kemudian kita makin mawas diri ya. Umat diingatkan dari jauhnya agar menjauhi dosa-dosa tersebut, bukan malah mentertawakan ya. Bukan mentertawakan. Karena kalau sudah mentertawakan, khawatirnya Allah balikkan juga sama keadaan yang sama ya. Kita jatuh dalam dosa yang sama. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Enggak. Kalau misalnya tugas Jaksa menuduh seorang yang salah, itu gimana? Tapi dia juga ragu-ragu juga. dia punya korinah, maksudnya kan punya ketentuan-ketentuan kenapa dikatakan salah. Kalau asal-asalan memang agar menjerat orang lain yang benar dan agar salah ya jelas salah, nggak boleh. Makanya orang yang paling bahaya kan orang yang ya ini jaksa ini. Jaksa kan dicontohkan oleh Nabi SAW, bisa saja orang di antara kalian lebih fasih lisannya, sehingga kemudian ngomong di hadapan Nabi, lalu Nabi menghakimi dan memutuskan membenarkan dia. Karena ini kan contoh jaksa kalau sekarang ya. Jadi ngomongnya pinter gitu sehingga membelokkan hakim. Hakim jadi bingung. Harusnya hakim sudah benar jadi belok. Gara-gara pandangan-pandangan dia. Dan rasional apalagi kan biasanya. Hati-hati itu. Jadi kalau bukan kebenaran yang ngapain kita bela. Jadi prinsipnya memang kalau kita beragama kuat, ya, kalau bukan membela saudara kita muslim yang terjerat, mungkin buat apa kerja seperti itu istilahnya. Kalau ada ustadz yang benar-benar jujur atau orang muslim yang jujur, kok memang dijerat lah, kita akan bangkit otomatis. Tapi kalau selain itu buat apa? Harusnya nggak perlu, jauhi pekerjaan seperti itu. Bahaya ya, resikonya besar di hadapan Allah SWT. Apalagi peraturan perundangannya kadang juga bertentangan dengan Islam atau tidak sama dengan Islam. Itu kan kita juga berat untuk dikatakan sebagai yang membela Islam lah istilahnya gitu, membela kaum muslimin. Kadang hanya meninggikan peraturan yang bisa jadi peraturan itu justru mendolimi kaum muslimin, mendolimi pihak yang seharusnya tidak didolimi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Akhwat, ibu-ibu? Jika cukup, alhamdulillah kita cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.